kali ini adalah hukuman mati masih diperlukan di Indonesia. Ya, kami dari tim Pro mengatakan setuju bahwa hukuman mati masih diperlukan. Kemudian statement kami adalah terdapat efek jera. Masyarakat tahu apa yang akan terjadi kalau mereka melakukan suatu pelanggaran tersebut. Kami ambil contoh dari suatu negara, yaitu negara Arab Saudi, yang menerapkan suatu hukuman mati. Dan dari penerapan hukuman mati ini, mereka bisa menekan tingkat kriminalitas. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Achievement of Civil and Political Rights, di situ menegaskan atau memperkuat setiap hak-hak manusia, setiap hak-hak setiap individu yang harus dipertahankan. Nah, bagaimana di sini kami sebagai kontra menekankan bahwa seharusnya dihapus setiap peraturan-peraturan perundangan yang berhubungan dengan hukuman mati. Bicara mengenai hak asasi manusia sendiri, setiap orang pasti mempunyai hak asasi manusia kan, seperti hak asasi untuk hidup, hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama. Hukuman mati tersebut ditopang oleh beberapa peraturan seperti adanya undang-undang, KUHP, dan Pempres. Dari dahulu kita sudah memiliki hukuman mati. Tetapi apakah berkurang kejahatan-kejahatan tersebut? Ketika kita melihat hukum, ada 3 substansi hukum menurut Lawrence Friedman, yakni adalah substansi hukum, struktur hukum, lalu budaya hukum. Tim Pro dengan tegasnya mengatakan bahwa dengan adanya hukuman mati ini, orang akan jerah. Karena 3 tujuan hukum adalah kemanfaatan, keadilan, dan ketertiban. Di sini kami menghargai UUD 45 sebagai dasar negara kita. Kami menghargai hak manusia untuk hidup. Dan di sini oleh karena itu kami memberikan pilihan, walaupun kejahatannya sangat besar, kami menghargai dia, kami memberikan dia hak untuk hidup, kesempatan untuk hidup, tapi itu hidup di penjara. Kita tidak bisa meyakinkan seseorang dengan pendapat kita, tapi kita harus melihat dengan fakta yang ada. Dan PBB juga bilang bahwa riset tahun 98 dan riset yang dilakukan tahun 98 dan 2002 mengatakan bahwa hukuman mati itu tidak efektif. Hukuman mati yang diberikan akan mengurangi tingkat kejahatan itu sendiri. Masyarakat semua akan melihat itu dan masyarakat akan tahu apa dampak yang akan mereka dapatkan ketika melakukan pelanggaran. Entah itu korupsi, entah itu pembunuhan, ataupun genosida yang lain. Dan di sini Tim Pro juga sudah menyatakan bahwa hak asasi mereka masih mendapatkannya karena mereka masih punya kesempatan untuk hidup tetapi tidak eksis di dunia kita. Mereka punya kesempatan untuk hidup di penjara dan mereka tidak punya kesempatan untuk melakukan kejahatan yang sama, entah itu korupsi, sekali lagi pembunuhan ataupun genosida. Jelas-jelas sudah dikatakan oleh rekan saya bahwa salah satu negara yang sudah melakukan hukuman mati dari tahun 1997 yaitu Cina, sampai saat ini 50-60 orang masih dihukum mati karena korupsi dan tidak ada sama sekali penurunan tingkat korupsi. Tidak ada efektivitas dari hukuman mati ini. Di sini perlu dipahami bahwa kami menghargai HAM dengan tidak langsung mengambil nyawa tersebut. Kemudian ada Undang-Undang Dasar Hak Asasi Manusia yang sudah diatur. Bagaimana hak asasi manusia pribadi itu sendiri atau masyarakat. Efek ke masyarakat itu seperti ini. Dari hak asasi manusia itu seperti ini. Perlu diketegasan kembali bahwa hukuman atau perundang-undangan di Indonesia ini harus tegas ya. Karena ketika kita menetapkan suatu hukuman itu dilaksanakan bukan ditarik undur. Jadi ketika dilakukan hukuman mati dilaksanakan, jangan dipindahkan menjadi hukuman seumur hidup. Jadi di sini sebenarnya tidak ada ketegasan kita sebagai pemerintah. Oke, pemenangnya adalah grup Nakula. Selamat buat tim Nakula.